Pernahkah kalian berpikir, kenapa makhluk yang cuma diam kayak batang kayu di pinggir sungai ini dianggap predator paling mematikan di planet? Bukan singa, bukan hiu putih, tapi buaya muara. Kunci dari terornya adalah keheningan yang total. Kalian lihat dia berjemur, tampak malas, tidak bergerak, mata setengah tertutup. Tapi di detik itu juga, dia sudah melakukan perhitungan matematis sempurna, memetakan setiap gerakan mangsa yang mendekat. Ini bukan malas, ini strategi tingkat dewa, sebuah kesabaran yang jauh melampaui kemampuan predator lainnya. Ini adalah kamuflase yang sangat efektif, sampai kita lupa bahwa kayu itu punya gigi 80 buah yang siap mengoyak. Teknik ini dikenal sebagai logging atau berpura-pura menjadi gelondongan kayu atau batu. Kita semua tahu, buaya adalah reptil berdarah dingin. Mereka butuh berjemur untuk mengatur suhu tubuh. Tapi di saat yang sama, buaya muara menggunakan momen berjemur ini sebagai jebakan. Ketenangan totalnya membuat mangsa, entah itu monyet, babi hutan, atau bahkan manusia, merasa aman. Mereka melupakan ancaman yang hanya berjarak beberapa meter. Dan ingat, buaya muara adalah master dalam bersembunyi. Saat hanya matanya yang terlihat di permukaan air, tubuh besarnya sudah siap meluncur secepat rudal. Buaya muara atau Crocodylus porosus adalah reptil terbesar di dunia. Lupakan buaya sungai Nil atau aligator. Jantan dewasa bisa mencapai panjang 6 hingga 7 meter dengan berat lebih dari 1 ton. Bayangkan, itu seukuran mobil kecil. Ukuran ini memberikan dominasi mutlak di habitatnya. Mereka tumbuh lambat tapi pasti, dan bisa hidup sangat lama, diperkirakan mencapai 70 hingga 100 tahun. Artinya, buaya yang kalian lihat hari ini mungkin sudah melihat beberapa generasi kakek nenek kita berlalu. Mereka adalah monster purba yang masih eksis. Sekarang, kita bahas senjata utamanya, gigitan. Buaya muara memegang rekor sebagai hewan dengan gigitan terkuat yang pernah diukur. Kekuatannya bisa mencapai 3.700 PSI. Sebagai perbandingan, gigitan manusia hanya sekitar 150 PSI. Kekuatan ini bukan hanya untuk meremukkan tulang, tapi untuk menahan mangsa yang sangat besar agar tidak lepas. Begitu rahang itu mengatup, tidak ada harapan. Itu adalah kunci penjara yang tidak bisa dibuka. Struktur giginya juga diciptakan untuk menusuk dan mencengkram, bukan mengunyah. Ada satu fakta aneh tentang rahang buaya. Meski kekuatan menutupnya luar biasa, otot untuk membukanya sangat lemah. Iya, betul. Secara teknis, kalian bisa menahan mulut buaya dewasa agar tetap tertutup hanya dengan menggunakan tangan atau bahkan selotip tebal. Ini adalah adaptasi evolusi. Mereka membutuhkan otot yang luar biasa kuat untuk menangkap dan menahan mangsa, tapi tidak perlu otot yang kuat untuk membuka rahang di darat. Ini adalah salah satu kelemahan kecil yang jarang diketahui dari mesin pembunuh ini. Jika gigitan adalah kunci penjara, maka death roll atau putaran kematian adalah eksekusinya. Setelah mangsa tertangkap dan diseret ke air, buaya tidak bisa mengunyah atau memotong daging dengan rahangnya. Jadi,
Apa yang mereka lakukan? Mereka mulai berputar cepat di air. Tujuannya ganda. Pertama, menenggelamkan mangsa. Dan kedua, merobek anggota tubuh mangsa hingga terlepas karena tekanan torsi yang luar biasa. Death Rule adalah tontonan yang brutal dan efisien, menunjukkan betapa kejamnya alam. Nama buaya muara mungkin sedikit menyesatkan. Mereka sering disebut saltwater crocodiles. Dan memang mereka punya kemampuan unik yang tidak dimiliki aligator. Mereka bisa hidup di air asin. Mereka punya kelenjar khusus di lidah untuk mengeluarkan kelebihan garam. Ini berarti mereka bisa berenang jauh melintasi laut, menempuh ratusan kilometer, mencari teritorial baru. Inilah yang membuat mereka menyebar luas dari India, Asia Tenggara, hingga Australia Utara. Mereka adalah penjelajah yang mematikan. Jangkauan mereka sangat luas. Kalian bisa menemukannya di delta sungai, rawa-rawa bakau, muara berlumpur, dan bahkan di laut lepas. Buaya itu lambat dan kaku di darat. Salah besar. Meskipun mereka tidak bisa berlari maraton, mereka bisa melakukan sprint jarak pendek dengan kecepatan mengejutkan. Di air, mereka adalah torpedo. Mereka bisa mencapai kecepatan renang hingga 29 km per jam dalam waktu singkat. Kombinasikan kecepatan ini dengan teknik menyergap yang tersembunyi, dan mangsa hampir tidak punya waktu untuk bereaksi. Semuanya terjadi dalam sekejap mata. Karena mereka berdarah dingin dan metabolismenya lambat, mereka tidak perlu makan setiap hari. Seekor buaya besar bisa bertahan hidup hanya dengan sekali makan besar dalam sebulan. Ini menambah bahaya karena mereka selalu lapar, dan jika ada kesempatan, mereka akan mengambilnya. Sama seperti di banyak spesies, ada dimorfisme seksual yang signifikan. Buaya jantan jauh lebih besar dan lebih agresif daripada betina. Jantanlah yang mendominasi teritorial dan bertanggung jawab atas sebagian besar serangan fatal pada mangsa besar atau manusia. Betina cenderung lebih kecil, sekitar 3 atau 4 meter, dan fokus menjaga sarang, tetapi tetap berbahaya jika merasa terancam. Mata mereka memiliki adaptasi khusus, tapetum lucidum, yang memantulkan cahaya, memberikan mereka penglihatan malam yang luar biasa. Jika kalian melihat 2 titik merah bersinar di air gelap, itu bukan perahu. Itu mungkin mata buaya muara yang sedang mengintai. Inilah waktu di mana keunggulan stealth mereka mencapai puncaknya. Garis evolusi mereka sudah ada sejak jutaan tahun lalu, jauh sebelum mamalia mendominasi. Ini menunjukkan betapa sempurna desain mereka. Mereka tidak perlu berevolusi banyak, karena apa yang mereka miliki sudah bekerja sangat baik. Mereka adalah peninggalan era Kretasius yang masih berjalan di bumi kita. Statistik serangan buaya muara pada manusia sangat tinggi di beberapa wilayah Asia Tenggara dan Australia Utara. Kenapa? Karena invasi habitat. Kita sering membangun di dekat muara atau menggunakan sungai untuk mandi dan memancing. Buaya tidak sengaja mencari manusia, tetapi jika kita masuk ke zona merah mereka, terutama saat mereka kelaparan atau menjaga sarang, konflik tidak terhindarkan.
Mereka melihat kita sebagai protein potensial. Penting untuk tahu cara menghindarinya. Jangan pernah mendekati air tanpa pengawasan, terutama saat senja. Hindari memancing atau mencuci di tepi air yang curam dan berlumpur. Jika Anda melihat satu buaya berjemur, berasumsilah ada banyak lagi di bawah air. Jika Anda berada di kapal kecil, jangan biarkan anggota tubuh Anda menggantung di air. Aturan nomor 1, hormati habitat mereka, atau Anda akan membayar harganya. Insting berburu buaya muara sangat kuat. Mereka tidak menggunakan kecerdasan kompleks seperti simpanse, tapi insting purba mereka jauh lebih efisien dalam hal membunuh. Otak reptilnya fokus pada satu hal: makanan, dominasi, dan reproduksi. Tidak ada keraguan, tidak ada rasa takut, kecuali pada buaya yang lebih besar. Inilah mesin yang didesain untuk bertahan dan membunuh dengan efisiensi maksimal. Meskipun menakutkan, buaya muara sangat vital bagi ekosistem. Mereka adalah predator puncak yang menjaga keseimbangan populasi. Mereka membersihkan bangkai dan memangsa hewan yang sakit atau lemah, menjaga genetik mangsa tetap kuat. Tanpa mereka, ekosistem sungai dan muara akan runtuh. Jadi mereka bukan sekadar monster, tapi polisi alam yang brutal, namun penting. Dulu, buaya muara diburu habis-habisan karena kulitnya yang berharga, hingga populasinya menurun drastis. Berkat upaya konservasi, populasi di banyak wilayah kini pulih, seperti di Australia. Peningkatan jumlah ini bagus untuk alam, tapi meningkatkan risiko interaksi dengan manusia. Konservasi berhasil, tapi kita harus lebih pintar dalam hidup berdampingan. Jika video ini membuka mata kalian tentang bahaya dan kehebatan buaya muara, jangan cuma nonton aja. Tekan tombol like di bawah, karena itu membantu video ini menjangkau lebih banyak orang. Paling penting, subscribe ke channel ini agar kalian tidak ketinggalan fakta-fakta kelam hewan buas lainnya. Tulis di kolom komentar, hewan apalagi yang kalian anggap tenang, tapi sebenarnya sangat berbahaya. Ingat, di alam liar, diam bukan berarti aman. Sampai jumpa di video berikutnya, dan selalu waspada.